Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter 1051 merupakan chapter yang sangat menarik, dikarenakan disinilah Shogun baru Wano Kuni telah kembali setelah 20 tahun lamanya. Bersamaan dengan ini juga, di sisi Yamato mendapatkan lampu kuning untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Namun sayang sekali kita masih belum mengetahui apa jawaban dari Luffy selanjutnya. Meski demikian, kami telah mendapatkan bukti yang konkret bahwa Yamato akan bergabung dengan Luffy beberapa chapter lagi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut alasan Yamato akan menjadi kru topi jerami selanjutnya versi Efek Anime. Yamato merupakan anak dari Kaido, salah satu dari kaisar lautan, yang mana dia memiliki kisah yang tidak menyenangkan pada masa kecilnya. Bahkan sangat tragis untuk seorang gadis kecil yang tak tahu apapun di luar sana. Untungnya dalam kehidupannya yang begitu, dia mendapatkan tujuan hidupnya setelah melihat aksi heroik dari Kozuki Oden yang rela berkorban demi negara ini. Nah, setengah hari setelah kejadian itu, entah secara kebetulan atau gimana, tiba-tiba Yamato menemukan buku jurnal dari Oden di sekitar kastil Kuri yang terbakar. Kabar baiknya, dia berhasil menyelamatkan buku tersebut sebelum hangus terbakar. Namun sayang sekali, dia tidak bisa membaca buku tersebut. Karena sedari kecil, dia tidak menerima didikan seperti anak lainnya. Lantaran Kaido hanya mengajarkan cara untuk bertarung dan bertahan hidup. Suatu ketika Yamato mendapat perlakuan yang tidak baik oleh ayahnya. Lantaran sering sekali Yamato mengucapkan bahwa dirinya adalah Oden di depan ayahnya. Jelas akan hinaan tersebut, Kaido mengurung anaknya bersama 3 samurai gila dari Wano Kuni. Akan tetapi tidak ada hal buruk dari kejadian itu. Malah Yamato mendapat kepercayaan dari samurai untuk terus hidup. Bahkan secara mengejutkan, samurai itu mengajari Yamato cara membaca. Selepas membaca buku jurnal tersebut, Yamato semakin yakin bahwa suatu saat nanti Kaido akan dikalahkan. Kemudian untuk keluar dari gua ini, para samurai rela mengorbankan nyawanya demi Yamato bertahan hidup sampai waktu itu tiba. Lalu beberapa tahun kemudian, hari itu benar-benar tiba. Tepatnya pada chapter 1050, Kaido akhirnya dikalahkan oleh Monkey D. Luffy, yaitu orang yang telah diceritakan dalam jurnal Oden. Tak hanya itu saja, dengan kekalahan dari Kaido, janji es kepada Yamato telah terselesaikan, walaupun yang mengalahkan Kaido adalah adiknya. Kabar baiknya tidak hanya itu saja, tetapi dengan kekalahan dari Kaido, dia bisa melepaskan kekangan yang membelenggunya selama ini. Sebab dari itu pada chapter kemarin, tanpa memikirkannya lagi, dia meminta semua kelompok topi jerami bahwa ia mau berlayar bersama kalian. Nami dan lainnya pasti sangat syok dan terkejut. Kenapa bisa dengan mudahnya dia berkata seperti itu? Padahal sudah jelas dia adalah anak dari Kaido. Namun dengan tegas Yamato menjawab bahwa dia tidak lagi anak dari Kaido. Ia akan menjadi Kozuki Oden yang akan menjadi kru dari topi jerami. Walaupun begitu, sepertinya yang lain tidak meragukannya sama sekali. Malah kebanyakan menerimanya, terutama Brook, Sanji, dan Robin. Tapi untuk benar-benar resmi menjadi anggota topi jerami, mereka harus menunggu keputusan dari sang kapten terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah Luffy akan menerima Yamato masuk ke dalam bajak lautnya? Sebelum menjawab hal itu, kita flashback dari perekrutan kelompok topi jerami, di mana Luffy merekrut teman-temannya seperti sekarang bukan karena hanya kasihan, melainkan anggotanya tersebut memiliki peran masing-masing, seperti Nami yang menjadi navigator, Usopp yang menjadi mekanik, Chopper yang menjadi dokter, Sanji yang menjadi koki, Jinbe pengemudi kapal, sedangkan Zoro yang menjadi tangan kanan dari Luffy. Terus untuk komposisi dari Robin sendiri sebenarnya tidak tergolong dalam bajak lautnya. Tetapi seiring perjalanan, Robin malah menjadi salah satu kru yang paling penting, dikarenakan dia bisa membaca tentang poneglyph dan sejarah. Dengan pengetahuannya yang begitu besar tentang sejarah, menjadi alasan mengapa bajak laut topi jerami bisa sampai ke Wano Kuni saat ini. Begitupun dengan peran Nami yang sangat penting. Bila tidak ada mereka berdua, dipastikan Luffy sudah kembali ke East Blue lagi berkat komando dari Zoro. Nah, dengan penjelasan ini, kelompok topi jerami sudah lengkap dengan anggota yang memiliki ciri khas dan tujuan masing-masing. Lalu jika Yamato masuk ke dalam bajak laut topi jerami, dia akan berperan sebagai apa?
Sementara ini yang kita tahu dari Yamato adalah kekuatan Yamato yang sangat kuat. Bahkan dalam usia belasan, dia sudah sekuat es. Dan sekarang sudah pasti kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Hal ini sudah terbukti dari dirinya yang bisa bertarung mengulur waktu melawan Kaido. Hal ini mengartikan bahwa kekuatan dari Yamato sudah setara atau lebih dengan Zoro, Sanji, ataupun Jinbei. Tapi jika dilihat dari kekuatannya saja, sepertinya Jinbei saja sudah sangat cukup untuk memperkuat barisan pertahanan dari kelompok topi jerami. Jadi untuk melihat dari segi Yamato belum cukup pantas untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Akan tetapi hasilnya juga berbeda lagi dengan pengetahuannya yang telah dia dapatkan dari jurnal Oden, di mana dengan petunjuk dari buku itu bisa membawa Luffy untuk mencapai pulau terakhir yaitu Laugh Tale. Nah, bila dilihat dari kedua segi itu, maka Yamato sangat pantas untuk masuk ke dalam topi jerami. Karena mengingat jika menggabungkan pengetahuan navigasi dan sejarah poneglyph dari Robin, serta pengetahuan dari Yamato mengenai jejak-jejak dari Oden, kita bisa mengetahui bahwa dalam waktu dekat dipastikan mereka bisa mencapai pulau terakhir. Hal inilah alasan kenapa Kaido sangat mencari sisa-sisa pengikut Oden yang memiliki informasi mengenai perjalanan dari Oden ke pulau terakhir. Saking ingin mencarinya pengikut Oden tersebut, Kaido meminta Jack untuk menemukannya apapun yang terjadi, sampai menghancurkan satu negara sekalipun. Tetapi, berkat keteguhan dari penduduk kerajaan Mokomo, Raizo yang diincar oleh bajak laut Kaido berhasil disembunyikan. Bila di saat itu Raizo ditemukan, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Lanjut dari alasan kenapa kami bisa yakin sekali kalau Yamato bakalan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Alasan pertama, sejak awal petualangan dari Luffy menginginkan 10 anggota atau kru yang menemaninya mencapai tujuannya. Sehingga dari sini kita bisa berasumsi bahwa Yamato adalah orang terakhir yang masuk ke dalam bajak laut topi jerami. Untuk memperkuat hal ini, kita lihat dari kondisi dunia One Piece saat ini, yakni sebentar lagi yang dikatakan oleh Doflamingo akan menjadi kenyataan, bahwasanya bayang-bayang dari Bang Sadi sudah mulai muncul ke permukaan, yang kemudian dimulailah runtuhnya kekuasaan dari Tenryubito. Awal perang ini sudah ditandai dengan adanya berita dari Sabo dan Alabasta yang geger setelah perundingan referee. Dengan hal ini dipastikan pasukan revolusi yang diketuai oleh Dragon akan bergerak menuju referee, yang artinya perang besar dari pemerintahan akan benar-benar terjadi. Sebenarnya tidak hanya mereka saja yang bergerak, tetapi bajak laut Kurohige dan Shanks juga mulai bertindak. Entah tujuan mereka mau kemana dan mau melakukan apa, satu hal yang pasti inilah awal dari pertarungan besar setelah Wano Kuni. Jadi kesimpulannya, setelah arc Wano Kuni berakhir, kemungkinan besar Luffy tidak akan menerima anggota baru lagi, karena menurutnya kapalnya akan menjadi sempit. Hehe, bercanda guys, bukan begitu alasannya. Yang benar, Luffy hanya membutuhkan 10 orang saja. Seperti petuah dari Pak Soekarno yang berkata demikian, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Sementara pikiran dari Luffy sendiri, beri aku 10 anggota, niscaya akan kujungkir balikan dunia. Gimana menurut kalian? Apakah kata-kata ini relate dengan cerita dari anime One Piece? Berikan komentar di bawah. Selanjutnya kita akan membahas kenapa Yamato yang akan menjadi anggota topi jerami selanjutnya. Hal ini dikarenakan Yamato tidak memiliki tuntutan lagi dengan Pulau Wano Kuni. Walaupun sudah kita tahu kekuatan buah iblis dari Yamato merepresentasikan dewa pelindung Wano Kuni. Lalu jika pelindung Wano Kuni sudah keluar dari pulau, lalu siapakah orang yang melindungi Wano Kuni sekarang? Jawabannya sudah jelas kalau sekarang yang melindungi Wano Kuni adalah Momonosuke, yaitu shogun yang baru. Dengan berbekal kekuatan dari buah iblis buatan Vegapunk, lama-kelamaan Momonosuke bisa menggunakan kekuatannya sampai menyentuh titik tertinggi dari Kaido. Dan hal ini akan sangat pas untuk melindungi Wano Kuni yang akan menjadi teror dunia. Sebenarnya tidak hanya Momonosuke saja yang melindunginya, tetapi kemungkinan Wano Kuni juga akan menaruh bendera bajak laut topi jerami sebagai tanda bahwa pulau ini di bawah perlindungan Luffy si topi jerami, yaitu orang yang paling berbahaya di dunia. Pertanyaannya di sini, apakah Carrot tidak akan bergabung dengan Luffy? Kami rasa tidak. Kenapa kami bilang demikian? Dikarenakan Carrot akan mendapat tugas yang penting dari Nekomamushi yang menggantikan posisi dari Pedro, serta menjadi pasukan terkuat dari kesatria kerajaan Mokomo. Jadi sudah jelas bahwa Yamato yang memiliki possibility tertinggi untuk bergabung dengan bajak laut topi jerami. Well, mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai alasan Yamato yang menjadi anggota topi jerami selanjutnya.
Bila kalian tidak sependapat dengan pembahasan kali ini, kalian bisa tuangkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.